Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para Zoominar atau para peserta Zoom di pengajian Kiswa pada sore hari ini yang berbahagia, marilah tidak lupa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah pada sore hari ini dengan mengikuti kajian Kiswa yang diselenggarakan oleh SMA Muhammadiyah Wonosobo setiap 35 hari sekali atau setiap Kamis Wage. Tidak lupa juga sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Pada sore hari ini sudah hadir bersama kita Ustadzah Hajah Eva Linta Cahyani LCMA yang siap akan berbagi ilmunya, yaitu tentang menjadi istimewa. Jadi nanti kita bisa mengetahui supaya menjadi istimewa itu seperti apa tips-tipsnya yang akan diberikan oleh beliau Ustadzah Eva. Tapi sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu atau saya bacakan sedikit biodata tentang Ustadzah Eva. Beliau dulu menyelesaikan S1-nya di Kairo, Mesir, kemudian S2-nya di UGM, Universitas Gadjah Mada di Fakultas Ilmu Perbandingan Agama jurusan Kajian Timur Tengah. Kemudian setelah menyelesaikan studinya di S2, beliau berkiprah di Muhammadiyah, dakwahnya juga luar biasa sekali. Saya melihat di online itu banyak sekali ya, di YouTube banyak sekali kita bisa menemukan kajian-kajian bersama beliau. Dan di Spotify juga tadi saya mencari ternyata ada Ustadzah Eva, ini luar biasa sekali. Jadi gaul juga ternyata ini Ustadzah. Saya mengucapkan sore hari ini mengucapkan terima kasih sekali atas kehadirannya di podcast SMA Muhammadiyah Wonosobo ini, dan perlu saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam. Gimana sore ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Padahal tadi agak hujan ya. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah basah ya. Alhamdulillah sudah sampai di sekolahan ini dengan tidak kurang suatu apa. Dan sore hari ini sepertinya Ustadzah Eva sudah siap untuk membagikan ilmunya tentang atau tips-tipsnya supaya menjadi istimewa. Bagaimana kita menjadi umat atau kita menjadi insan yang istimewa dan bisa menebar manfaat untuk yang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sudah masuk atau yang sudah ikut bergabung bersama kami di pengajian Kiswa ini. Jangan lupa Bapak Ibu, Nanda semuanya kita niatkan pada sore hari ini kajiannya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh beliau Ustadzah Eva. Kami persilakan. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Guru SMA Muhammadiyah 1 Wonosobo yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan. Jamaah pengajian Kiswa pada sore hari ini yang saya muliakan, adik-adikku, anak-anakku semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Begitulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan nikmat, beliau mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Maka sore hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat yang luar biasa.
duduk di sebuah majelis yang insya Allah majelis ini diberkahi oleh Allah. Saudaraku yang baik, ketika kita sakit atau ketika tertimpa sesuatu, kita sering bertanya, why me? Kenapa saya yang diuji ya Allah? Kenapa engkau menguji saya sakit? Tetapi mengapa ketika kita mendapatkan nikmat, mendapatkan misalnya uang, kendaraan baru, kesehatan, posisi tertentu, kita nggak bertanya, why me? Seperti sore hari ini, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa saya hari ini ditunjuk Allah menjadi guru? Kenapa hari ini saya dipilih Allah untuk menjadi salah seorang dari sekian banyak orang yang harus berlatih menyampaikan ayat-ayat Allah? Kenapa hari ini saya dipilih menjadi anak IPM? Kenapa hari ini saya dipilih menjadi pedagang? Kenapa hari ini saya dipilih menjadi jamaah kajian? Nikmat-nikmat itu harus ditanya, dan kita yakin betul dalam satu ayat Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batil. Termasuk surah ini, kenapa ya? Kenapa saya yang harus ke SMA Muhammadiyah? Kita yakin dengan ayat Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Insyaallah pertemuan kita sore hari ini kita bermohon kepada Allah semoga membawa kebaikan, utamanya untuk yang bicara dan untuk yang mendengarkan. Mengapa kita perlu bertanya seperti itu? Karena keberuntungan itu sekarang ada di hadapan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Hari ini barometer kita itu meningkat hidupnya, meningkat kebaikannya, bukan hanya omset jualan kita yang meningkat, bukan hanya kredit poin yang bertambah, tetapi kata Rasulullah salah satu indikator seorang muslim dikatakan hidupnya membaik. Hari ini kita naik tingkat adalah mereka hari demi harinya bertambah pemahaman mereka dan amal mereka dalam agama mereka. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin banyak yang sore hari ini mintanya terang, tetapi ternyata Allah memberikan hujan. Ketika ibunya Maryam hamil, ibunya Maryam ingin melahirkan seorang anak, tapi yang lahir perempuan. Ketika ada orang yang diuji oleh Allah tidak memiliki putra, mungkin beliau sedang lupa. Ketika beliau berputus asa, beliau lupa pada satu kisah bahwa Nabi Khidir itu pernah nonjok seorang pemuda sampai mati karena pemuda ini adalah anaknya orang soleh, tapi Allah memberitahu kepada Nabi Khidir bahwa pemuda ini tidak akan menjadi anak yang soleh. Maka dari 3 contoh di atas saudaraku yang baik, yang ditentukan Allah pasti yang terbaik. Hari ini hujan, itu yang terbaik. Hari ini anak kita berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, itu yang terbaik. Hari ini kita menjadi guru, hari ini kita menjadi pedagang, hari ini kita menjadi dengan profesi apapun, itu pilihan Allah yang terbaik. Maka Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang telah mendapatkan pertolongan Allah melalui syafaat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, menjadi istimewa, insya Allah. Ini yang bicara juga masih jauh dari kebaikan. Tapi ayo kita belajar. Mari kita belajar mempelajari sedikit demi sedikit apa yang dipesankan oleh Allah, apa yang dipesankan oleh Rasulullah melalui ayat-ayat dan hadis-hadisnya. Bapak Ibu, saudaraku yang baik, Allah nggak pernah muji orang yang kerja terus dan akhiratnya ketinggalan. Dan sebaliknya, Allah nggak muji orang yang akhirat terus masjid ngaji, tapi tidak mau bekerja sama sekali. Jadi Allah nggak muji orang yang kerja terus jarang ibadah, dan sebaliknya Allah pun tidak memuji orang yang ibadah terus tetapi nggak mau berupaya sedikit pun. Siapa yang Allah puji? Mari kita lihat salah satu ayat Al-Quran. Rijalun, ada seorang laki-laki, la tulhihim tijaratun, yang tidak dilenakan oleh tijarah perdagangan, wala bai'un an dzikrillah, juga perdagangan dari mengingat Allah, juga dari mendirikan sholat dan mendirikan zakat. Kenapa? Mereka takut hari di mana tataqallab, hati itu berguncang, juga penglihatan berguncang. Maka dari ayat ini berarti yang dipuji itu orang yang berusaha untuk dunianya
tetapi akhiratnya lebih diutamakan. Maka hari ini kita mau kurang bersyukur apalagi. SMA tercinta kita, ya kita bekerja sebagai tenaga pendidik, ada unsur dunianya, tetapi kita tidak melupakan akhirat. Buktinya apa? Sore hari ini kita bersama-sama duduk mengkaji ayat-ayat Allah, karena kata para ulama, yuk perbaiki akhirat, dunia akan diperbaiki oleh Allah. Kalau kita pengen punya wajah yang cakep, wajah yang enak, perbaiki hati kita, Allah akan perbaiki tampilan kita. Dan satu lagi pesan ulama, kalau kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Maka jadilah istimewa. Pertama apa? Seimbangkan. Dahulukan akhirat, lalu kita berupaya mencari dunia. Kemudian selanjutnya, kadang kita ditanya, Mbak Eva, kula kan mboten ngaji, mergane kula nyambut gawe. Baline pun sore, sudah sampai sore kita bekerja. Nggak sempat ngaji, nggak sempat baca Quran, nggak sempat jamaah. Bukankah bekerja itu ibadah? Jadi kadang-kadang kita bertanya itu untuk mencari pembenaran. Kalau saya nggak ngaji, karena saya itu bekerja dari pagi sampai sore, itu kan ibadah. Kalau saya nggak sempat ke masjid karena saya pulangnya sore, itu kan juga ibadah. Kalau saya nggak sempat ikut majelis taklim karena saya berdagang sampai sore, itu juga ibadah. Benarkah yang demikian? Saudaraku yang baik, mari kita lihat perkataan para ulama. Syarat pekerjaan kita bernilai ibadah di sisi Allah, minimalnya harus ada 3 syarat terpenuhi. Dan itu harus ada dalam diri kita. Pekerja, guru, pedagang seperti kami, dan siapapun, dan ini berlaku dalam pekerjaan apapun. Minimal kita penuhi 3 syarat ini agar pekerjaan kita menjadi istimewa, agar pekerjaan kita menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita penuhi pertama adalah jenis pekerjaan kita. Saudaraku yang baik, kalau hari ini di hadapan kami ada para guru, kurang mulia apalagi pekerjaan menjadi seorang guru. Kalau di hadapan Mbak Eva ada adik-adik murid SMA Muhammadiyah, calon penegak Islam di masa depan. Kurang mulia apalagi. Hari ini kita adalah seorang penuntut ilmu. Kalau hari ini di hadapan kami yang bicara, ada mohon maaf, yang hanya bertugas menyapu atau membuang sampah atau menjaga kantin atau menjaga security, itu semuanya terbungkus dalam satu wadah pendidikan dan itu adalah ilmu dan enggak kurang mulia-mulianya. Yarfa'illahul ladina amanu minkum, diangkat derajatnya sama Allah. Kemudian apalagi? Malaikat meletakkan sayapnya, hormat. Kemudian apalagi? Punya jalan pintas. Dan bu guru, pak guru, murid, semua yang berhubungan dengan ilmu itu, Masya Allah. Punya tabungan amal jariah. Bukankah kalau anak Adam sudah meninggal ada 3 amalan yang tidak terputus? Salah satunya ilmu. Dan itu milik saudara-saudaraku yang baik sore hari ini. Dan itu milik anak-anakku. Dan itu milik siapapun yang menjaga sore hari ini di SMA. Katakan yang mengumpulkan sampah, yang membuang, yang menyeberangkan anak-anak sholat ke masjid. Semuanya dapat bagian. Jadi sebenarnya unsur pertama sudah penuh kita penuhi. Pekerjaan kita nggak ada yang salah. Dijamin 100% halal dan pekerjaan kita dijamin mulia langsung oleh Allah dan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama pekerjaan menjadi tenaga medis. 70.000 malaikat setiap hari, pagi, siang, malam mendoakan orang-orang yang menjenguk orang sakit. Pekerjaan mereka dijamin. Guru, murid, semua yang berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan kita dijamin. Jadi poin pertama sudah kita penuhi. Lalu poin kedua, niat kita bekerja apa? Niat kita ngajar apa? Mbak Eva niatnya kayak gini apa nih? Mau cari apa nih? Saudaraku, kita hidup di dunia. Maka kenapa sih ada seorang istri bekerja padahal suaminya bekerja? Kan itu kewajiban suami dalam rangka membantu memenuhi. Dan itu kebaikan yang luar biasa. Ketika suami ridho, pekerjaan kita tidak bertentangan dengan syariat, itu pahala yang luar biasa. Dan bagi saudaraku yang sudah berkeluarga, bukankah salah satu niat kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga?
Yuk kita cek bagaimana Rasulullah membuat perbandingan. Ada harta diinfakkan di jalan Allah untuk dakwah, untuk masjid, untuk sekolah, untuk panti asuhan. Ada harta yang diberikan kepada anak yatim. Ada harta yang digunakan untuk memerdekakan budak. Mungkin sekarang membebaskan hutang siapa. Dengan harta yang diberikan kepada anak dan istri, 4 poin ini yang paling mulia kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah harta yang diberikan kepada keluarga. Maka Bapak Ibu ini sudah selamat niatnya. Karena kita sore hari ini dari pagi jam 7 sampai sore jam 5. Kita mau beribadah untuk keluarga. Kalau anak-anak berarti mau beribadah, berbakti kepada orang tua, mencari ilmu. Jadi kita sudah selamat sesungguhnya di poin yang keduanya. Lagi, kita selamat lagi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wallah fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba ini menolong saudaranya. Dan bukankah hari ini Bapak Ibu, saudaraku yang baik, Bapak Ibu sedang mencerdaskan warisan termahal bangsa ini. Anak-anak menolong. Bukankah anak-anak yang sedang belajar sedang menolong orang tuanya untuk berbakti? Dan siapapun di sekolah ini, kita dari pagi jam 7 finjer sampai sore pulang lagi, semuanya itu unsurnya menolong. Meminterkan, membuat anak mudah memahami. Kami kurang sepakat kalau ada yang berkata, lah kimia kayak orang penting, fisika kayak orang penting. Masya Allah, nanti kalau orang Islam bilang kimia nggak penting, fisika nggak penting, nanti mohon maaf, kimia sama fisika dikuasai oleh orang. Nah, kita ketinggalan semuanya. Semuanya penting. Bagaimana kita menguasai teknologi. Bagaimana kita tetap mengedepankan urusan akhirat. Jadi kita itu udah selamat banget nih urusan 1 jenisnya, 2 niatnya. Jadi kita sudah istimewa. Di jenis pekerjaan istimewa, di niatnya sudah istimewa, baru poin yang ketiga. The way. Kita harus memenuhi unsur yang ketiga itu cara kita menjalani profesi kita masing-masing. Cara kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Cara kita mengajar anak-anak. Cara anak-anak belajar kepada bu guru. Caranya kita beribadah di sekolah ini gimana caranya muaranya itu akhirat. Bukankah kita sering berdoa sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi ini doa ini match. Harusnya kalau di dunia baik, akhiratnya juga harus baik. Jadi setiap yang akan kita lakukan di sekolah ini, kalau di dunia baik, kok akhiratnya nggak baik, harus kita tinggalkan. Duanya itu harus match. Ini the way, ini caranya nih. Jadi kalau kita di dunia baik nih, misalnya kita mau mengadakan kegiatan apa, anak-anak IPM mau mengadakan lomba apa, Bu, yang nasional apa gitu ya, itu baik di dunia. Dakwah mengenalkan SMA tercinta kita. Kemudian kita ukur, ini ada manfaatnya enggak di akhirat? Ada. Karena itu ilmu. Wah, kalau ada dua-duanya klop, jalan terus. Ini the way. Maka saudaraku, supaya jalan kita menjadi istimewa, izinkan sore hari ini berkisah. Ketika Syekh Ali Tantowi bercerita, ketika dia mendapati putranya sedang memadai itu apa? Sedang ya madailah begitulah memasukkan sego nasi dengan lauk itu ditumpuk-tumpuk menggunakan tempat yang enggak layak. Lalu sang ayah ini bertanya, "Nak, nasi itu untuk siapa?" Untuk penjaga keamanan yang ada di depan rumah. Coba sini. Coba nasinya ditata, ditaruh di nampan yang bagus, kemudian lauknya ditata dengan rapi dan gelas airnya itu jangan dibungkus plastik, tapi ditaruh di gelas lalu ditutup, kau bawakan dengan nampan. Kenapa mesti begitu, ayah? Lalu ayahnya menjawab, "Nak, memberi nasi makan itu sedekah mengenyangkan orang. Tapi menata nasi dengan tatanan yang apik itu sedekah perasaan." Dan itu yang jarang kita lakukan. Ini the way. Kita sekolah itu sesuai SOP. Anak-anak sekolah masuk jam 7, bu guru sekolah jam 7 semuanya. Kami ngisi ngaji jam sekian sampai jam sekian, itu SOP. Kalau kita hanya transfer, ini pelajaran kimia, pelajaran apa, anak-anak hanya mendapatkan itu, nggak ada yang tadi, nggak ada yang sedekahnya hati, kita belum istimewa. Bagaimana kita ketika mau bicara, ya Allah, semoga anak-anakku mudah menyerap pelajaran yang aku sampaikan.
Ketika kita masuk ke kelas, ya Allah, semoga anak-anak Okol menjadi anak yang soleh, berguna bagi nusa. Dan anak-anakku begitu. Pamit dengan orang tua, assalamualaikum bun, doakan ya, saya dapat ilmu yang manfaat. Berangkat, masuk gerbang, berniat berbakti kepada orang tua. Ganti, kalau di rumah orang tuanya bapak ibu, kalau di sekolah orang tua kita ganti orang tua. Ini istimewa. Satu kisah lagi, sebagai contoh, kita nggak cukup melaksanakan SOP, tapi nggak ada unsur sedekah dalam hati kita. Ketika ada seorang ibu dengan putranya bawa belanjaan di sebuah supermarket. Lalu sang kasir berkata 150.000 Bu. Ibu ini membuka dompetnya, uangnya receh. Ditata satu persatu, ternyata uangnya tidak cukup. Mereka berdua berusaha mengembalikan belanjaan mereka. Tapi ada laki-laki di belakang ibu ini. Pura-pura beliau mengambil uang 50.000, kemudian dijatuhkan di bawah ibu ini. Bu, maaf, uang ibu jatuh nih 50.000. Ibu ini sebenarnya ragu. Tapi beliau memandang laki-laki ini, "Napa enggak Mas? Enggak, Bu, nembet tiba saya yang nemuin. Ibu kalau ngitung uang itu hati-hati." Lalu dihitung uangnya jadi pas 150.000. Belanjaannya enggak jadi dikembalikan. Lalu ibu yang di belakang laki-laki ini heran dengan akhlak laki-laki ini. "Mas, saya tahu tadi jenengan itu ngambil uang dari saku jenengan. Kenapa Anda melakukan begitu?" "Ibu, yang 50.000 itu saya memberi uang, membantu. Tapi saya menjatuhkan berpura-pura uangnya jatuh. Itu saya menjaga perasaan ibu itu agar tetap wibawa di depan siapapun. Itu sedekah kebaikan. Itu namanya totalitas, itulah ikhlas." Jadi orang ikhlas, nggak mungkin, "Ya Allah, minta tolong di sore hari ini saya mau ngapain nih?" Kita minta tolong dulu, telepon sama Allah, "Ya Allah, tolong saya." Kita mau ngajar, tolong ya Allah. Kita mau belajar, tolong ya Allah. Kita mau nyiapin Zoom nih. Kita mau nyiapin mic, kita mau nyiapin kamera. Kalau ini nggak ada basmalahnya, kalau ini hanya sekedar transfer gambar dari sini ke kamera, Zoom. Tapi begitu yang nyiapin kamera, Bismillah. Oh, gimana ya ustazahnya biar keton api gitu ya, Masya Allah. Itu sedekah yang Masya Allah. Itulah keikhlasan yang luar biasa. Maka saudaraku, kita sudah selamat di poin pertama dan kedua. Kita harus selamat di poin ketiga ini. Caranya kita yang pertama adalah ikhlas. Dan ikhlas itu sulit dijelaskan juga, apalagi dilaksanakan. Jadi ikhlas itu seperti apa? Ya sudah, contohnya itu tadi seperti tadi. Saudaraku yang baik, ada seorang guru honorer. Mohon maaf, gajinya mungkin 300, 600, dan kadang-kadang diberikan 3 bulan sekali. Tapi kinerja beliau seperti orang yang pantas digaji 5 juta. Tadi hanya digaji 600. Maka yang 4.400.000 yang melunasinya itu Allah. Tapi ada, mohon maaf, pegawai di sebuah perusahaan atau kita dibayar dengan nilai tertentu atau di sebuah rumah sakit atau di instansi pemerintah, dia digaji 5 juta. Tapi kinerjanya hanya seperti orang yang pantas digaji 500, maka dia hutang 4.500.000 kepada Allah. Hutangnya Allah akan minta. Ada saja yang Allah uji kepada kita. Tapi kalau berkah, Masya Allah. Keberkahan itu kalau jatuh pada pakaian, pakaian itu bentuknya kayak apapun dipakai itu nyaman. Kalau ibu-ibu sukanya daster, pakaian kebesaran, itu berkah memang. Keberkahan itu kalau jatuh pada kendaraan mereknya mungkin keluaran tahun berapa, tapi dipakai itu enak, nyopirnya santai sambil pegangin tangan yang di sampingnya gitu ya. Ya kalau naik Pajero tapi sopirnya bilang, enggak sih Juntan ikut mau kok keluar gitu kan enggak enak. Itu keberkahan ketika jatuh di kendaraan. Keberkahan ketika jatuh di rumah kita, ruang tamu ketemu suami. Ruang makan ketemu suami lagi. Karena rumahnya maksudnya ukurannya itu spesial gitu. Ketemu terus. Tapi kalau keberkahan itu datang, rumah kita itu nyaman. Kok udah seneng ngumpul nonggon aku padahal omahku yang ngene-ngene iki wae. Tapi ketika keberkahan itu dicabut, kendaraan, rumah, pakaian, sepatu mewah, enggak ada nyamannya dipakai. Maka saudaraku, ikhlas itu hubungannya dengan keberkahan. Begitu kita menjadi istimewa, Masya Allah, insya Allah keberkahan itu akan datang menghampiri kita. Dan kaitannya dengan ilmu. Kata Qadhi Abu Yusuf, ilmu adalah sesuatu yang tidak akan memberikan separuh dari dirinya. Kalau ada aqua, ilmu itu nggak mau ngasih setengahnya sebelum kita menyerahkan diri kita semuanya kepada ilmu.
Termasuk sore hari ini. Kita nggak dapat ilmu full nih 1 botol. Ilmu tuh nggak mau ngasih setengah aja, nggak mau. Kalau yang dengerin nggak full menyerahkan kepada ilmu. Maka kenapa kita totalitas hari ini? Ikhlas. Disambung dengan sedekah-sedekah yang lain. Karena ingin mendapatkan keberkahan ilmu. Dan syaratnya untuk dapat setengah ilmu saja, kita harus diserahkan semuanya. Makanya Imam Syafi'i ketika ditanya, Imam, bagaimana kedudukanmu terhadap ilmu? Imam Syafi'i berkata, seandainya seluruh tubuhku itu ilmu. Seandainya seluruh tubuhku itu telinga. Kakiku telinga, tanganku telinga, rambutku telinga. Maka seluruh anggota tubuhku akan aku gunakan untuk mendengarkan setiap bait dari ilmu. Masya Allah. Maka kita butuh totalitas. Dan itulah ikhlas. Istimewa. Kemudian yang kedua, Allah. Kita butuh kesungguhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, in qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum wasilah. Kalau datang hari kiamat, lalu di tangan kita masih ada benih. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanam benih itu meskipun kiamat itu sudah datang. Ini Islam sangat menghargai waktu. Islam sangat menghargai kesungguhan. Bayangkan Rasulullah sampai memisalkan kalau datang hari kiamat dan di tangan kita itu masih ada 1 benih, tanam itu. Jadi selama kita masih berada di sekolah ini, selama kita masih berada di dunia ini, lakukan kebaikan dalam keadaan apapun. Karena kita tidak tahu kebaikan mana yang diterima oleh Allah. Mungkin kalau guru ada pensiun, boleh pensiun jabatannya, tapi tidak ada pensiun kebaikannya. Saya tadi baru ngobrol dengan Ustazah Ertika. Guru itu anti aging. Nggak tua. Karena keberkahan yang Allah berikan kepada beliau-beliau itu luar biasa. Karena beliau nanamnya kesungguhan itu luar biasa. Maka coba kita ketemu dengan guru kita di TK. Itu sambungnya itu Masya Allah. Eratnya luar biasa. Ketemu guru kelas 1 SD atau MI. Masya Allah. Itu sambungnya itu luar biasa. Kenapa? Karena guru-guru ikhlas menanam dengan kesungguhan. Pokoknya rela pulang sore, berangkat pagi, mbroh umah kahanannya kayak apa. Pokoknya tekan sekolah dalam keadaan prima, kesungguhan yang luar biasa. Jadi kalau pensiun itu hanya soal berhenti masa kerja, tapi kebaikan itu nggak pernah berhenti. Ini kesungguhan, kesungguhan yang luar biasa. Begitu kita sungguh-sungguh, dan Rasulullah juga, Allah itu senang kalau seseorang muslim itu melakukan sesuatu dan dia itu itqan. Itqan itu namanya detail, Bapak Ibu. Kenapa kita harus detail? Contoh saja, kalau kita nggak detail dalam sebuah pekerjaan, contoh ini kamera, ini begitu detailnya, kabel kamera kanan, kabel kamera kiri, mic test, semuanya itu detail. Kalau kita nggak detail, ngulang berkali-kali, jadi pekerjaan yang kita lakukan nggak dengan kesungguhan dan nggak dengan itqan, pasti suatu saat nanti kita ketiban baleni lagi. Tapi kalau kita sudah itqan, berusaha melakukan itu dengan kesungguhan, insya Allah tinggal jalan nih. Tinggal klik, paling benarkan sedikit, tes mic. Tapi kalau ini kemarin cuma semerawut, pokoknya terserah kabelnya pakai seladang, begitu bahasa Jawanya, pasti kita repot. Begitulah kehidupan kita menata. Anak-anakku, menyambung dari kajian kita minggu yang lalu. Tata hidupnya. Harus going into detail. Mau apa saya 5 tahun yang akan datang? Saya mau menghasilkan apa 10 tahun yang akan datang? Saya mau sekolah di mana 5 tahun yang akan datang? Saya mau jadi apa 10 tahun yang akan datang? Kalau saya kembali ke sekolah, kepanggil sama Bu Hening, kepanggil sama Bu Ervika, saya mau berkata, Bu, alhamdulillah, saya sudah begini. Itu harus kita rencana dari sekarang. Detail, itqan, dan sungguh-sungguh. Kalau kita sudah mampu itqan, sungguh-sungguh, cara kita sudah istimewa. Tapi sebaliknya, contoh, Finjer jam 7. Ini kemarin kami sampaikan ketika kami kajian di rumah sakit. Pulang jam 2. Pelayanan di SOP mulai jam 7. Tapi kita baru melayani jam 8. Ada 1 jam yang nggak berkah dalam kehidupan kita. Jadi gaji kita yang tadinya halal, jadi apa? Haram gitu jadinya. Jadi halal sama ram. Minimal kalau nggak sampai jatuh kepada haram, minimal nggak berkah. Maka ini contoh waktu. Jadi cheating itu bukan a mistake tapi choice.
Jadi berbuat curang itu bukan kesalahan, maaf tadi saya hilaf. Tapi memang kita milih untuk mencurangi waktu, untuk mencurangi tenaga, untuk mencurangi sesuatu yang bukan hak milik kita. Jadi kesalahan itu bukan apa ya? Jadi kecurangan itu bukan kesalahan, tapi pilihan yang kita lakukan. Dan Ibu, Masya Allah, kenapa sih kita harus khawatir? Rezeki kita itu sudah dijamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya seorang manusia lari dari rezekinya, seperti ia lari dari maut, nuhun sewu. Kalau kita divonis naudzubillah sakit kanker, kita ini takut sama kankernya apa takut sama matinya? Takut sama matinya. Rasulullah bersabda, seandainya kita lari dari rezeki sebagaimana orang lari ketakutan dari maut, niscaya rezeki itu akan mengejar kita. Pagi hari ini di meja Bapak Ibu ada apa? Di meja saya ada keluban guduk, kemudian ada tahu goreng, dan saya jangan tongkol tak dimangut. Enak sih Buni? Masya Allah. Pedes. Kalau kita mau mengatakan bahwa kita yang ngejar-ngejar rezeki, kalau Ibu mau jangan ikan, Ibu harus ke Cilacap atau ke Purworejo minimal. Jekur sekarang, ngawa perahu, nangkap ikan, bali ngumah dibedati panjang sekali. Tapi Allah dekatkan rezeki itu, tukang sayur, sampailah ke meja kita. Kalau kita yang kayak keluban, dari benih, ditanam, nanti diobat, nanti dipanen. Tapi keluban itu datang dengan sendirinya dari tukang sayur. Sekarang tahu terbuat dari apa? Dari delay. Delay itu dari daerah sana yang datar itu. Ya kalau kita mau makan delay, berarti kita harus menanam delay, dipe, kasih garing, kemudian ludruk tempe. Alangkah panjangnya rentetan ini. Tetapi Allah mendekatkan itu semuanya. Ini bukti bahwa rezeki itu mendekatkan kita. Lalu kenapa kita nggak totalitas dalam segala sesuatu? Lalu kenapa kita nggak berusaha minta tolong sama Allah supaya ikhlas? Loh, kita tuh sudah dijamin rezekinya. Yang belum dijamin itu surganya. Itu dijamin. Bahkan ada satu kisah yang menurut saya ini agak ekstrim. Ketika ada orang, Masya Allah sudah sakit kritis, beliau ditengok oleh keluarganya. Lalu di antara keluarga itu ada cucu yang digendong dan bawa es krim. Lalu sang kakek ini memberikan isyarat seolah-olah pengen es krim itu. Lalu keluarga yang paham itu, nak, itu Simbah pengen es krim, nyon es krimnya segede. Dimakan es krimnya oleh Simbah yang kera ini. Allahu Akbar. Setelah beliau dahar es krim ini, wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Allah tidak akan mematikan kita sebelum tuntas semua jatah rezeki kita. Kalau kurang es krim, ya Allah kasih. Mbak kurang garam, ya Allah kasih. Kurang bubur sesendok, kita kan sering mendapati, Masya Allah, wong enjang niku tesih kerso dahar, kula dulang niku tesih kerso. Ya Allah, lah kok duhur niku kok ngedrop-ngedrop. Rezeki terakhirnya memang sesendok bubur itu. Begitu tuntas semuanya, selesai. Allah ambil. Dan saudaraku, itu adalah salah satu atau beberapa dari hal-hal yang harus kita perhatikan supaya the way cara kita menjalani kehidupan ini itu ikhlas dalam segala hal. Dan yang terakhir, saya tutup dengan kisah lagi. Mbak Eva sedang bercerita. Kalau ada apakah ini toples atau botol, lalu saya isi batu. Setelah saya isi batu, saya isi pasir, pasirnya masih bisa masuk atau enggak? Batu, pasir masuk masih bisa kan? Masih. Karena masih bisa lewat di sela-sela batu itu. Lalu setelah batu dan pasir, saya siram air. Bisa nggak airnya masih masuk? Bisa sekali. Atau ditambahin di atasnya topping, masih bisa masuk. Tapi kalau saya balik, botol ini saya isi dulu dengan pasir. Lalu saya tuangi air. Lalu baru saya leboni kerikil yang gede-gede. Saudaraku yang baik, kerikilnya bisa masuk apa enggak? Enggak bisa, karena sudah penuh. Begitulah otak, hati, dan kehidupan kita. Kalau kehidupan kita dipenuhi perkara-perkara yang besar, yang kecil-kecil masih bisa masuk dan gampang. SMA ini harus begini, anak-anakku harus begini, saya sekolah harus begini, saya begini, saya jadi kepala rumah tangga harus begini, saya jadi istri begini, itu perkara-perkara yang besar. Nanti yang kecil-kecil itu gampang masuk. Pasir masih bisa masuk, air masih bisa masuk, topping masih bisa masuk, kecap kalau perlu masih bisa masuk. Tapi begitu kita balik, pikiran kita diisi perkara-perkara yang sepele. Ih, nyong urung duwe klambi kayak bukae. Nyong duwe sandal merek
kae, urung duwe tas merek kae, yang urung duwe motor, itu perkara-perkara yang kalau hati kita dan otak kita dipenuhi perkara-perkara yang remeh, yang besar-besar nggak bisa masuk. Jadi kalau kita dipenuhi bismillah, mau sekolah, mau ibadah, nanti yang kecil-kecil ngikut. Insya Allah sekolahnya jadi juara apa, ngikut. Tapi begitu yang kita pikirkan itu yang remeh-remeh apa, misalnya bentuknya apa, yang besar-besar nggak bisa masuk. Begitu hati kita. Kalau sudah penuh dengan totalitas, sudah penuh dengan keikhlasan, sudah penuh dengan kesungguhan itqan, yang kecil-kecil ngintil bahasa Wonosobonya. Tapi kalau kita memperhatikan yang remeh-remeh, hati kita akan penuh. Keluarga itu nggak jelas mau kemana. Karena yang diperhatikan apa? TV-nya pengen ganti, sofanya pengen ganti, karpetnya pengen ganti. Bukan mikir yang keluarga kita mau kemana. Mau haji tahun berapa? Anak kita mau kemana? Anak kita mau kita jadikan apa? Maka saudaraku, begitulah kehidupan kita. Dan begitu satu poin jenis pekerjaan. Poin niat pekerjaan, poin cara bekerja, kok nggak penuh, belum istimewa. Tapi kalau 3 poin itu kita penuhi dengan baik, terutama di cara kita menjalani kehidupan dan pekerjaan kita, insya Allah. Begitu kita mengistimewakan Allah, Allah akan mengistimewakan kita. Makanya quote saya itu kalau ditulis di kurikulum vitae itu, mau ini bukan sombong tapi mau optimis dan husnudzon billah. Apa quote-nya Mbak Eva? Hidup tidak boleh sederhana. Bukannya kita tuh dinasihatikan sederhana. Hidup nggak boleh sederhana. Hidup harus hebat, kuat, besar, luas, manfaat. Yang sederhana sikapnya. Apapun yang kita lakukan besar, ibu melakukan apa hal besar, kita sikapnya sederhana. Hati kita tetap ini semuanya adalah hadza min fadli rabbi. Demikian Bapak Ibu, anak-anakku, saudaraku semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga ada hikmah dari pertemuan kita sore hari ini, utamanya untuk yang bicara dan untuk yang mendengarkan. Semoga hujan tadi menambah keberkahan pertemuan kita sore hari ini, bukan menambah ngantuk. Ya, karena kalau Zoom bisa dimatikan kameranya. Jazakumullah, mohon maaf lahir batin. Terima kasih kepada SMA Muhammadiyah yang selalu memberikan kesempatan yang luar biasa untuk kami. Semoga sekolah ini bukan hanya menjadi sekolah biasa seperti sekolah-sekolah yang lain, tapi sekolah ini adalah kapal akhirat kita, mendidik generasi yang luar biasa, guru-gurunya luar biasa, orang tuanya luar biasa, lingkungannya luar biasa. Maka insya Allah kita akan menjadi insan yang istimewa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ustadzah Eva yang sudah memberikan tipsnya, luar biasa sekali. Meskipun hanya 3 poin, tapi ini sesuatu yang kalau kita lakukan, insya Allah benar-benar menjadi istimewa. Karena yang paling mudah diucapkan, tapi sulit sekali untuk dilakukan ya. Seperti ikhlas itu tadi luar biasa, Masya Allah sekali. Dan mungkin ada pertanyaan Mbak Chandra? Oh, belum ada. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, maka saya langsung tutup saja. Saya bacakan untuk tadi kesimpulan dari pengajian kita pada sore hari ini, bahwa untuk menjadi manusia yang istimewa, kalau pada intinya kita memang harus mengutamakan Allah, maka Allah akan mengutamakan kita. Tetapi bagaimana cara kita untuk mengutamakan Allah? Yang pertama itu tadi adalah kita mendahulukan akhiratnya, begitu ya, Ustazah. Kaitannya dengan pekerjaan kita, yang pertama adalah kita memilih jenis pekerjaan yang baik tentu saja, kemudian yang kedua adalah niatnya, dan yang ketiga adalah cara kita untuk melakukan profesi tersebut. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk melakukan itu, diberikan kesanggupan oleh Allah, hanya berdoa la haula wala quwata illa billah. Begitu saja teman-teman dan hadirin semua yang ada di kita pada sore hari ini. Kita bersama-sama ini saling mengingatkan dan kita bersama-sama untuk menjadi lebih baik, bukan dari orang lain tapi lebih baik dari diri kita sendiri sebelumnya.
Jadi ke depan kita akan semakin baik dengan cara mengikuti kajian-kajian seperti ini yang insya Allah SMA Muhammadiyah Wonosobo ini selalu memberikan fasilitas dan kesempatan untuk kita selalu menimba ilmu, selalu mengupgrade pengetahuan kita dan tidak lupa juga mengupgrade karakter kita setiap harinya. Seperti itu saja, saya Hening Andriastuti mohon pamit dan kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.